Farhana adalah seorang wanita Muslim yang taat, tinggal di Chennai. Ia seorang istri dan ibu dari 3 anak. Hidupnya sederhana namun penuh beban. Ayahnya memiliki toko sepatu kecil, suaminya Karim membantu di sana, tetapi penghasilan mereka sangat pas-pasan. Keadaan semakin sulit ketika salah satu anak mereka jatuh sakit parah. Biaya pengobatan menumpuk, dan Farhana mulai merasakan beratnya tanggung jawab. Selama ini ia hidup dalam lingkup rumah, tidak pernah bekerja di luar. Tapi kebutuhan mendesak memaksanya untuk berpikir. Awalnya ia menolak, merasa itu bukan tempatnya. Namun Karim, meski ragu, mendukungnya. Ia percaya pada istrinya, dan mereka benar-benar butuh uang. Melalui seorang teman bernama Nitya, Farhana mengetahui adanya lowongan kerja di sebuah call center bank. Pekerjaannya terlihat terhormat, menangani pertanyaan pelanggan, dan gajinya kecil tapi tetap. Farhana pun mencoba. Hari-hari awal terasa berat, ia kesulitan dengan komputer, gugup menjawab telepon, dan canggung di lingkungan kerja baru. Tetapi perlahan ia belajar, percaya diri tumbuh, dan untuk pertama kalinya ia merasa punya arti lebih, bukan sekadar ibu rumah tangga. Namun, gajinya tak cukup. Biaya medis terus membengkak. Hingga suatu hari ia melihat ada ruangan berbeda di kantor, lebih sepi, tapi pekerjanya tampak mendapat bayaran lebih besar. Penasaran, ia bertanya pada Nitya. Dengan ragu, Nitya menjelaskan, itu adalah layanan chat persahabatan, di mana para wanita berbicara dengan pria yang menelepon, ada yang kesepian, ada yang genit, kadang meminta obrolan intim. Farhana terkejut. Ia merasa pekerjaan itu salah, tidak pantas. Tapi bayangan uang tambahan membuatnya bimbang. Malam-malam ia gelisah, lalu melihat anaknya yang sakit, ia akhirnya mengambil keputusan sulit, bergabung di layanan itu. Awalnya ia sangat tidak nyaman. Para penelepon berbicara dengan nada menggoda, sebagian melewati batas. Ia membenci itu. Tapi uangnya besar, dan lama-lama ia belajar mengendalikan percakapan, menjaga batasan. Ia meyakinkan dirinya, ini hanya bicara demi keluarga. Suatu hari, telepon masuk dari seorang pria bernama Dhayalan. Tidak seperti yang lain, ia sopan, lembut, penuh kata-kata indah. Mereka berbicara tentang kesepian, puisi, dan kehidupan. Obrolan itu berbeda, Farhana mulai menunggu-nunggu panggilannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami sebagai seorang manusia, bukan sekadar istri dan ibu. Namun, bahaya perlahan mendekat. Call center punya aturan keras. Jangan pernah membocorkan identitas asli, jangan pernah bertemu klien. Farhana, yang semakin tenggelam dalam hubungan emosional dengan Dhayalan, melanggar aturan itu. Ia memberi detail pribadi, bahkan sepakat untuk bertemu. Keputusan itu mengubah segalanya. Dhayalan yang dulu terlihat baik hati mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia merekam percakapan mereka, lalu menggunakannya untuk memeras Farhana. Ia mengancam akan mempermalukannya di depan keluarga dan masyarakat. Farhana terjebak, dilanda ketakutan dan rasa bersalah. Ia berusaha memutus hubungan, tapi Dhayalan semakin obsesif. Panik, ia menceritakan pada Nitya. Temannya menyarankan melapor ke polisi, tapi Farhana takut. Bagaimana kalau masyarakat menghakiminya? Bagaimana kalau keluarganya tak memaafkan? Ia merasa sendirian. Di rumah, Karim mulai melihat kegelisahan istrinya. Awalnya Farhana menutup-nutupi, tapi akhirnya rahasia itu terbongkar. Karim terkejut, kecewa, namun ketika melihat penderitaan istrinya, ia luluh.
ia menyadari bahwa Farhana melakukannya demi keluarga. Alih-alih marah, Karim berdiri di sisinya. Mereka memutuskan untuk melawan bersama. Dengan dukungan suaminya, Farhana berani menghadapi Dayalan. Melalui langkah hati-hati, ia berhasil membuka kedok ancaman itu. Aparat turun tangan, dan cengkeraman Dayalan pun runtuh. Untuk pertama kalinya, Farhana bisa bernapas lega. Akhirnya, ia berhenti dari pekerjaannya. Uang memang penting, tapi harga yang ia bayar terlalu mahal. Yang ia temukan justru sesuatu yang lebih berharga, suara hatinya sendiri, keberanian untuk melawan, dan kasih sayang keluarganya yang tetap bersamanya di masa tersulit. Kisah ini berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan kekuatan. Farhana, yang dulu hanyalah ibu rumah tangga sederhana, kini telah melewati badai. Ia muncul bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai sosok yang lebih kuat, menyadari harga dirinya, dan memilih untuk hidup dengan martabat. Kilauan pada intinya, Farhana bukan sekadar kisah tentang kesalahan atau perjuangan hidup. Ini adalah tentang perjalanan seorang wanita menyeimbangkan tradisi, iman, keluarga, dan keinginan untuk meraih kemandirian.